Mendengarkan firman, menciptakan iman. Salam saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-25 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Jangan pernah berhenti berjalan bersama Allah, yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Amin, Bapak Saudara yang terkasih. Kita akan memetik sebuah pelajaran dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang pemenang tidak pernah berhenti, tapi seorang yang berhenti tidak pernah menjadi pemenang. Saat ini banyak orang yang merasa kesepian, terpisah dari Allah dan juga orang lain. Dan dalam situasi seperti ini, banyak orang tidak ada semangat menghadapi beratnya hidup. Mereka merasa berjalan sendiri, keletihan, dan akhirnya terjatuh. Elia adalah contoh nyata dalam Alkitab. Dia seorang pahlawan gagah berani. Dalam beberapa tahun, dia berdiri teguh melawan keadaan yang hampir tidak bisa dihadapi. Tetapi sekarang, setelah kemenangan besar, dia jatuh dalam keadaan lemah dan putus asa. Ketika orang percaya tidak berjalan bersama Allah, mereka akan mengalami kemunduran rohani. Oleh karena itu, mengapa banyak orang tidak lagi berjalan bersama Allah? Penyebab pertama, orang tidak lagi berjalan bersama Allah karena lebih mendengar kerasnya suara masalah daripada lembutnya suara Allah. Penyebab pertama ini didasari oleh 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3-4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah, entah besar atau kecil, seringkali kita kehilangan sudut pandang akan kebesaran Allah. Dan kita memandang masalah itu jauh lebih besar daripada porsinya. Saat hati kita gundah, kita tidak lagi mendengar suara Allah. Dan kita berpikir tidak logis, tidak realistis atau tidak jelas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan pada suatu hari, ayah si Bobby melihat anaknya itu menggunakan teleskop. Sang ayah berkata, "Nak, bukan begitu cara menggunakan teleskop. Kalau kamu melihat dengan cara begitu, maka benda-benda itu akan nampak semakin kecil. Teleskop dipakai untuk melihat benda-benda itu nampak semakin besar." Kemudian dengan tersenyum si Bobby menjawab, "Ayah, anak nakal yang suka memukul saya ada di depan jalan itu.
Saya sengaja membalik teleskop ini agar dia kelihatan semakin kecil daripada ukuran yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita melihat masalah dengan cara yang berbeda. Kita melihatnya nampak besar dan juga membesar-besarkan masalah, sehingga kehilangan sudut pandang akan kebesaran Allah itu. Elia telah berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, dan terjadilah kebangunan rohani besar-besaran di Gunung Karmel. Namun, kemenangan di Gunung Karmel itu telah berlalu. Kini Elia telah terkuras habis kekuatan energi, emosi, dan juga mentalnya. Dan dalam kondisi yang semakin merosot, dia tidak sanggup menghadapi serangan balik yang dilancarkan oleh iblis melalui gertak sambal dari Yezebel. Elia benar-benar tidak membuka hatinya untuk mendengar rema Allah, melainkan terbuka terhadap rema iblis. Di tengah-tengah kondisinya yang lemah dan buruk itu, Elia kehilangan kekuatan untuk mempercayai suara Allah. Seorang nabi Allah yang dibentuk di Sungai Kerit kini terbirit-birit melarikan diri jauh dari Samaria menuju ke Berseba. Seorang yang memiliki jiwa kepahlawanan, seorang nabi Allah yang menghancurkan para nabi Baal kini telah gagal. Seorang yang mendatangkan api dari surga kini sedang terjatuh dan merana kehabisan api semangat. Ia gagal mendengar suara Allah dan kini terbuka mendengar suara si pendusta. Kita harus membangun roh dan berjaga-jaga terhadap tipu daya iblis, sebab kemenangan yang kita alami bersama Tuhan sehari bukan menjadi jaminan untuk mengalami kemenangan selama-lamanya. Diperlukan sebuah kesadaran dan juga kerinduan untuk bergantung kepada kekuatan Allah secara terus-menerus. Amin, Bapak Saudara. Siap bergantung kepada Allah secara terus-menerus dalam kehidupan ini? Penyebab kedua, orang tidak lagi berjalan bersama Allah karena lebih mempercayai pada intimidasi daripada petunjuk ilahi. Penyebab kedua ini didasari oleh 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3-4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa gelar si iblis itu si pendusta? Apabila si pendusta itu berkata-kata, maka tidak ada kebenaran yang diucapkannya, sebab dia bukan bapa kebenaran, melainkan bapa kebohongan. Kalau dia mengingatkan masa lalu kita yang kelam, maka ingatkan dia akan masa depan kita bersama dengan Allah yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Elia menjadi takut dan melarikan diri dari prioritasnya melayani Tuhan dan bersembunyi di padang dan berada di bawah sebuah pohon? Elia tidak berpikir secara realistis dan juga secara logis. Elia berpandangan pendek sehingga dia gagal untuk mengetahui sumber dari mana ancaman itu datang. Ancaman ini tidak datang dari pihak Allah, tetapi datang dari manusia duniawi yang hidup jauh dari Tuhan. Ketika Elia berada di bawah tekanan atau intimidasi, ia menjadi takut. Dia mencari rasa aman dengan bersembunyi di tempat yang paling jauh. Berseba adalah tempat di bagian paling selatan dari Yerusalem. Di sanalah dia meninggalkan bujangnya sendirian dan berdiam di padang gurun, meratapi nasibnya di bawah pohon arar. Ketika seorang berada di bawah tekanan dan tidak mendengar petunjuk ilahi lagi, ia akan memisahkan diri dari persekutuan yang saling menguatkan. Ia akan mengasihi diri sendiri. Ia akan kehilangan sudut pandang yang benar, kehilangan tujuan dan juga harapan. Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah keletihan emosi, mental dan juga energinya, Daud pernah putus asa dan tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Sebuah pesan dari kata mutiara mengatakan, keputusasaan dapat membawa Anda keluar dari kehendak Allah, tetapi tidak pernah keluar dari jangkauannya. Ketika kita mempercayai dusta iblis dan hidup dalam intimidasinya, kita tidak akan pernah mencapai tujuan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Malah sebaliknya, kita berada dalam penjara ketakutan terus-menerus. Dan kita akan kehilangan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu bangkit dari kegagalan dan keterpurukan.
dan lebih mempercayai rema ilahi daripada intimidasi. Penyebab ketiga, orang tidak lagi berjalan bersama Allah karena lebih bersandar pada kekuatannya sendiri daripada sumber daya ilahi. Penyebab ketiga ini didasari dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat situasi kesibukan di sekitar kita, maka kita mendapati yang namanya 9P. Apa itu 9P Bapak Ibu Saudara? 9P adalah pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pikiran puyeng. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pepatah Yunani mengatakan, Anda akan mematahkan kemudi jika Anda tetap membuatnya membelok. Dengan kata lain, jika kita hidup dengan tekanan yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir, kita akan hancur di bawah tekanan. Allah menemui hambanya Elia dalam keadaan putus asa dan lemah. Ada kasih karunia yang indah yang ditunjukkan Allah kepada hambanya yang terkapar lemah tersebut. Allah mengizinkan Elia untuk memiliki waktu istirahat dan penyegaran. Allah memelihara Elia dengan memberikan makanan yang menguatkan. Allah menyapa Elia dengan bijaksana. Ibu Saudara yang terkasih, kelelahan dapat membuat roda emosi kita berputar. Kepayahan dapat membuat segala imajinasi kita aneh. Kepayahan membuat kita mempercayai kebohongan. Allah tidak menghakimi orang yang gagal. Ia mendatanginya, ia menguatkannya serta membangkitkan keyakinannya dan juga membuka sudut pandangnya. Ia datang memberi kekuatan yang baru. Ketika kita berjalan dengan kekuatan sendiri, kita akan lelah dan terjatuh dalam lubang depresi yang dalam. Namun ketika berjalan bersama Allah, kita akan diberi kekuatan baru. Amin Bapak Saudara yang terkasih. Ada banyak orang yang keletihan, depresi, dan kehilangan arah dalam kehidupan ini. Dan sebab utamanya adalah berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya, marilah kita menjalani hidup ini bersama Allah. Dengan demikian, kita dapat berkata, saya lebih suka berjalan bersama Allah dalam kekelaman daripada berjalan sendirian dalam terang yang tanpa kepastian. Amin, saudara. Mari kita amini renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada kesempatan ini. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Kami tahu tantangan, himpitan, tekanan di sekitar kami berusaha mengalihkan iman kami kepada hal-hal yang lain. Tapi biarlah pada kesempatan ini kami mau mendeklarasikan bahwa iman kami teguh dalam Tuhan. Dan kami akan terus percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak peduli apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun yang menerpa kehidupan kami, biarlah iman kami tetap teguh bersama dengan Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, berikan kekuatan baru dari hari ke hari, sehingga kami tak bisa berjalan mengarungi kehidupan ini. Dan pada akhirnya kami sampai ke garis finish itu menerima mahkota kekal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang terkasih, jika merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan ini pada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.